wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'ini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillah rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati sahibul bait, sahibul hajah, Bapak Agustono, yang insya Allah beliau akan berangkat melaksanakan ibadah haji persisnya tanggal 2 September masuk asrama haji. Lalu tanggal 3 jam 1 siang menuju King Abdul Aziz. Sampai di Mekah tanggal 4. Insya Allah selang 6 hari berada di Mekah langsung melaksanakan prosesi haji. Kemarin di Madinah panasnya 46 derajat. Insya Allah ketika mendekati Arafah itu panasnya, kalau tahun lalu Pak, itu 56 derajat. Alhamdulillah. Ternyata walaupun panas di sana nggak keluar keringat Pak, nggak ada keringatnya. Bahkan yang keringatnya bau aja Pak di sana nggak bau Pak. Itu keajaibannya. Ya, karena memang dia bukan lembab, kering. Jadi walaupun yang berkeringat nggak keluar keringat, yang keringatnya bau nggak ada baunya. Jadi yang jelas Pak Agustono persiapkan saja. Ya, sebagaimana Allah katakan, fatazawwadu fa inna ghaira zadit taqwa. Berbekalah kamu, bekal yang paling baik adalah takwa. Bapak Ibu Saudara, walimatus safar. Halo. Yang di dalam jangan ngobrol. Ya. Soal cendol udah biarin, yang belum kebagian cendol tenang aja ya. Ini gara-gara cendol jadi kedengeran berisik ini. Ya. Ibu, Bapak Saudara, walimatus safar ini, mohon maaf kalau saya katakan, ini bukan acara sombong-sombongan, ini bukan acara takabur-takaburan, tidak. Ya. Ini terkadang ada tetangga lupa diundang, ada tetangga lupa dibilangin, terus nggak datang. Sama tetangga yang lain ngomong, Agustono katanya, mau pergi haji aja ngundang-ngundang orang, biar orang tahu tuh kalau pergi haji. Mohon maaf, ini kalau ada yang ngomong begitu, itu yang ngomong hatinya berbulu Pak. Orang kalau sudah hatinya berbulu, aduh, ya bertetangga nggak bakal akur Pak sama siapa aja. Ya, tetangga bangun rumah, hati berbulu, sirik Pak. Hah? Tiba ada pasir, tetangga bangun rumah, ada pasir, tetangga bangun rumah. Wajar nggak kalau orang bangun rumah ada pasir depan rumahnya? Wajar, kita tinggal di komplek, betul? Mobilnya nggak bisa lewat, nggak bisa masuk. Marah lagi Pak, tuh hatinya berbulu Pak. Muter aja sedikit, bisa nggak begitu? Bisa nggak begitu? Bisa, nggak usah pakai begitu. Orang kalau sudah hatinya berbulu, orang salah aja Pak. Yang benar cuma dia doang. Makanya buang tuh bulu-bulu yang ada dalam hati ya. Jangan dipelihara bulu dalam hati ya. Kalau bulu di kaki gampang ngeroknya Pak. Tapi kalau bulu di hati susah ngeroknya. Maka ini acara bukan acara sombong-sombongan. Ini acara bukan takabur-takaburan.
Kenapa? Rasulullah katakan, idza safartum min biladikum, kalau kau ingin musafir, kau ingin keluar dari kampung halamanmu, Rasulullah bilang apa? Minta maaf sama tetangga, minta maaf sama kerabat, minta maaf sama saudara. Intinya kata Rasulullah tadi, minta maaf. Mungkin bapak yang sudah pernah bakti, ya yang udah agak-agak sepuh kan, udah pensiun tuh. Ya. Mungkin bapak punya waktu, hari-hari ada di rumah. Tapi Pak Agustono belum tentu punya waktu. Ya. Pak Agustono punya waktu, bapak nggak punya waktu. Dan kalau bayangin Pak, kalau Pak Agustono datang ke rumah kita, kapan kelarnya? Maka dibuat acara Walimatus Safar, intinya tadi beliau katakan, minta maaf. Titip anak-anak, titip keluarga yang ditinggalkan. Intinya tadi. Maka sekali lagi ya, Walimatus Safar intinya cuma tadi minta maaf dan saling memaafkan. Mudah-mudahan berangkat ya Pak Agustono nanti di sana senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari maaf yang sudah kita ikhlaskan. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita bicara masalah haji. Haji itu Bapak, mohon maaf bukan panggilan. Ini kadang-kadang Pak Agustono banyak nggak tetangga saudara yang bilang begini, Pak Agus mau berangkat ya? Kapan? Besok tanggal 2. Pak Agus nanti di sana panggil saya ya. Ada nggak suka begitu? Pak Agus panggil saya ya. Panggil Pak. Hah? Bayangin Pak, kalau Pak Agus ada di Makkah, Bapak ada di sini suruh manggil Bapak, uratnya merentak gak bakal denger kita. Ya. Kalau yang namanya panggilan, sekali lagi, haji bukan panggilan. Kalau yang namanya panggilan, 1500 tahun yang lalu Allah sudah memanggil soal haji melalui lisannya Nabi Ibrahim. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa adzin fin nasi bil haji. Hai Ibrahim, panggil manusia bil haji. Ajak manusia bil haji. Seru manusia bil haji. Artinya apa? Panggil, ajak, seru manusia untuk melaksanakan ibadah. Dijawab pada ayat selanjutnya, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Mereka datang berbondong-bondong dari seluruh penjuru negeri, dari pelosok dunia, bahkan ada yang berjalan kaki dan ada juga yang menggunakan ontak yang sangat kurus. Mereka semua melaksanakan ibadah. Artinya apa? 1500 tahun yang lalu soal haji sudah dipanggil melalui lisan Nabi. Tinggal sama kita, Pak. Ya, kalau soal dipanggil udah dipanggil. Ini kadang-kadang mohon maaf, Agustono, tetangga kita rumahnya bagus. Rumahnya bagus, mobilnya banyak, badannya sehat, duitnya banyak. Kita bilang, Pak, ya Allah rumah bagus, ya mobil banyak, duit banyak, badan sehat. Udah Pak, berangkat haji, nunggu apa lagi? Mohon maaf Ustaz, saya belum panggilan kali, belum panggil. Kalau ada orang begini, jawaban harus tegas. Bukan belum panggilan, kuping lu budek begitu. Yang bilang belum panggilan siapa? Udah dipanggil. Maka saya katakan bagaimana, Pak? Haji itu hidayah. Ibu, haji itu hidayah. Yang namanya hidayah kembali kepada kita. Mau nggak menggapai hidayah Allah tadi? Mau nggak merebut hidayah Allah tadi? Kalau soal panggilan sudah dipanggil, tinggal tadi menggapai hidayah Allah tadi, merebut hidayah Allah tadi, kembali kepada kita. Pak Agustono dari masih muda dulu, udah Pak setor, cepet Pak, kata istrinya, entar aja, ya, bininya kesel jalan dulu Anda, ya coba dia. Akhirnya Pak Agustono naik haji gratis ya. Naik ibu haji gratis ya kan. Artinya apa tadi? Mohon itu kembali kepada kita. Mau nggak menggapainya, mau nggak merebutnya. Ya. Makanya sering saya katakan, Bapak mohon maaf, nggak usah kecil hati kalau yang belum pergi haji Pak. Artinya begini, nggak usah kecil hatinya begini. Ya Ustaz, saya bagaimana pergi haji Ustaz? Saya cuma pegawai biasa. Gaji juga pas-pasan Ustaz. Ya Allah. Ya. Rumah aja baru kelar Ustaz, 15 tahun. Ya. Boro-boro mau pergi haji Ustaz. Mohon maaf Bapak, nggak usah kecil hati. Nggak usah minder.
Janji Allah dalam surat At-Talaq Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki entah dari mana datangnya. Artinya apa? Kerjain aja perintah Allah, laksanakan aja semua perintah Allah, entah jalannya ada dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kagak, Pak. Ya. Mohon maaf, Masya Allah, sholat kagak, ngaji kagak, ibadah kagak, pengen pergi haji, ya mungkin lo jauh. Ngaji kagak pernah, dekat masalah, dekat masjid, kagak pernah ke masjid. Ada nggak yang begitu, Ustaz? Banyak, bahkan tinggal bertetangga sama Masjid Darussalam, bertetangga ke masjid kagak pernah. Ada yang begitu, giliran mati mau disolatin di tuh. Udah gitu shopnya mau paling depan lagi coba. Sholat kagak pernah ke masjid, jamaah nggak pernah ke masjid, mati mau disolatin di masjid. Esoknya mau paling depan, suruh belakang kagak mau di depan. Maka tadi ketika mau kita laksanakan semua perintah Allah, kerjakan semua perintah Allah, nanti jalannya ada, Pak. Dan alhamdulillah saya katakan mohon maaf Bapak, saya dari 1988 itu umur saya baru umur 17 tahun, Pak. Saya sudah haji. Dan alhamdulillah sampai 2015 kemarin saya belum berhenti pergi haji, Pak. Ya, alhamdulillah, ngimpi kagak, Pak. Cita-cita kagak. Pegawai negeri bukan. Pegawai swasta juga kagak. Tapi alhamdulillah jalannya ada gitu dari Allah. Jalannya ada aja dari Allah. Ya, makanya nggak usah kecil hati. Mohon maaf Bapak Saudara. Saya ingat betul tahun 2004. Tahun 2004 ada Janman Sembiring namanya, ajudannya Pak Jamari Caniago dulu, mantan Kasat. Itu Pak yang Sembiring lagi daftar haji nih ceritanya. Saya datang ke rumah beliau, sore-sore. Lagi daftar, tiba-tiba anak beliau 3 orang lagi ngaji tuh di depan ruang tamu sama salah seorang ustaz. Biasanya nyeletuk begini, "Pak Yan, itu siapa yang ngajarin?" "Pak Ustaz Rauf." "Ya Allah, itu Ustadz," saya ngomong nih, "rajin banget. Sore-sore mau datang ke rumah Bapak ngajarin anak-anak." "Iya Ustadz, biarin anak-anak daripada bisa ngaji." "Ah, kalau ada Ustadz begitu mah bagus, jaga tuh Koyan." Saya bilang begitu. Itu Pak Yan bilang begini, "Kalau gitu Pak Ustadz, daftarin aja bareng biar pergi haji bareng sama kita. Bisa nggak Ustadz?" "Ya bisa banget," saya bilang begitu. "Siapa namanya Pak Yan?" "Pak Rauf." "Panggil deh Pak Ustadz," saya panggil. "Pak Rauf, sini Pak Rauf, duduk di ruang tamu nih sama kita bertiga ada. Pak Rauf, Pak Yan lagi daftar haji nih. Pak Rauf mau diajak pergi haji bareng sama kita nih. Mau gak berangkat haji?" Kagak jawab. Allah. Saya kan bingung. "Pak Rauf, ini Pak Yan lagi daftar haji. Pak Rauf mau diajak pergi haji bareng-bareng sama kita. Mau apa kagak?" Kagak jawab, Pak. Kesel saya. "Pak Rauf mau diajak pergi haji. Mau apa kagak ini?" Kagak jawab, Pak. Aku dibilang, "Ini bener apa kagak?" "Ya bener apa kagak?" Ini bener apa kagak? Subhanallah. Ya. Kenapa mikir juga kagak itu Ustaz Rauf? Ngimpi juga kagak. Tapi tadi ketika kita beribadah, ketika kita bertakwa, ketika kita beriman, yaj'al lahu makhraja, dikasih jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki entah dari mana datangnya. 2007 Pak, Bapak mungkin tahu jalan Mampang Raya, persis di depan Republika itu ada gedung namanya Geraha Inti Fauzi. Itu yang punya namanya Pak Fauzi. Nama gedungnya Geraha Inti Fauzi. Saya khotib Jumat di situ, Pak. Ketika khotib itu yang azan cleaning service, Pak, namanya Firdaus. Suaranya cakep, suaranya bagus, sama kayak imam di Masjid Nabawi. Yang jadi imam namanya Mukmin, security, Pak. Di situ jadi security. Suaranya juga bagus, bacanya cakep. Saya khotib. Selesai khotib, itu Pak Fauzi duduk paling depan. Rapi khotib, saya salaman. "Pak Fauzi, bersyukur Bapak punya karyawan model begini nih, orang-orang soleh. Suaranya bagus imamnya. Coba lihat muazzinnya, suaranya bagus. Ini kalau Bapak punya karyawan begini, Pak, jaga Pak, jangan sampai pindah ke tempat lain. Ini aset Pak," saya bilang begitu. "Oh gitu ya Ustaz, ya ini aset." Saya ingat betul itu, ngomongnya depan toilet, pintu mau masuk ke toilet. Itu berdua tuh si Mukmin sama si Fauzi. Apa si Mukmin sama si Firdaus? Bilang begini, "Kamu berdua sweet." Suruh sweet.
Tuh Mukmin sama Firdaus sweet depan kamar mandi Pak, sweet. Terus yang menang Firdaus. Apa dibilang? Firdaus, kamu ke ruangan saya ambil duit daftar haji sama Ustaz Taufik. Ya Allah, sweet doang. Sweet doang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jalannya pasti ada. Rizki yang kita nggak tahu bisa datang kalau kita beriman dan bertakwa kepada. Ini bagaimana mau dikasih jalan keluar? Ngaji kagak, diundang begini aja kagak mau datang. Diundang begini aja kagak mau datang. Alasan dah, waduh bagus, saya kira hari Minggu. Mungkin lu jauh kan, undangan hari Sabtu ya kan. Udah kita undangan hari Sabtu, aduh bagus, saya pikir hari Minggu. Lu baca apa kagak kan begini. Ini kan orang ada-ada aja. Diundang begini aja kagak mau Bapak. Mohon maaf, ini yang namanya ratiban begini, walimatus safar begini. Mohon maaf saya katakan, jangan dikira malaikat gak saksikan kita. Pak, ketika ada orang mau berangkat haji, kita datang. Orang pulang haji, kita jenguk. Itu malaikat lihat itu. Malaikat lihat. Kata malaikat begini, ya Allah, yang namanya si Tris, ada Tris di sini. Si Tris no, panggilnya Tris. Yang namanya si Tris, di mana orang berangkat haji di kompleknya dia datang. Kata malaikat, di mana orang pulang haji ya Allah, dijengukin. Jangan-jangan dia pengen pergi haji kan ya Allah. Tuh. Ya. Nanti Allah akan kasih jalan keluar dan itu pasti. Begitu dong. Ya. Ini kadang-kadang ada juga sih. Ustadz, saya mah niat banget pergi haji. Tuh, dia bilang niat banget. Nah saya niat banget Ustadz dari muda juga saya udah niat banget pergi haji. Udah kepengen banget Ustadz pergi haji. Niat kepengen, nyetor kagak lah kagak jalan-jalan. Ya. Niat doang, nyetor kagak jalan-jalan. Makanya gak usah kecil hati Pak ya. Pak, nih lihat nih. Saya asli Setiabudi Pak. Asli saya Setiabudi. Itu di Rasuna Said, belakang Rasuna Said itu saya punya teman Pak. Ya Allah. Jualan kangkung Pak, pergi haji Pak. Jual kangkung pergi haji. Ya Allah. Dia punya tanah 400 meter Pak, ditanemin kangkung Pak. Kangkung dijual sama tanah-tanahnya Pak. Pergi haji semua. 400 meter Setiabudi Pak. Ditanemin kangkung. Kangkung dijual sama tanah-tanahnya. Pergi haji sekeluarga Pak ya. Nggak usah kecil hati. Jualan kangkung pergi haji. Itu Kang Bubur naik haji ya. Maka Bapak Ibu Saudara ya, ayo kita lihat sama-sama Pak Agustono ya. Kalau kita kaji dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Inna awwala baitin." Lama-lama panas. Inna awwala baitin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali didirikan oleh Allah. Ya. Inna sesungguhnya awala yang pertama baitin rumah wudi'a didirikan. Kalau kita terjemahkan per huruf. Makanya Pak kalau belajar bahasa Arab enak Pak. Ya. Orang kalau pintar bahasa Arab, baca ayat Quran, dikit-dikit bisa terjemahin. Orang kalau belajar bahasa Arab, pintar bahasa Arab, baca hadis, dikit-dikit bisa terjemahin. Orang kalau pintar bahasa Arab, belajar bahasa Arab, pergi haji, pergi umroh, bisa ngomong. Kalau enggak bisa bahasa Arab, pergi haji, pergi umroh, mau belanja bingung. Tahunnya cuma kam, berapa? Abu ya kam, mau beli sejadah kam. Kata si Arab sitin, dia bingung sitin. Si Arab dikasih kalkulator, dipencet sama Arab 60. Kata si Arab. Dia pengen tawar 40 dijamret lagi kalkulatornya. Kagak bisa ngomong kalkulator ngomong. Coba kalau bisa ngomong enak pergi haji belanja juga. Betul? Makanya suruh anak-anak kita belajar bahasa Arab. Ya kalau udah kayak bapak begini udah lanjut banget. Ya susah model begini belajar bahasa Arab ya. Bukan ya sebetulnya nggak ada yang telat sih, cuma udah agak susah Pak. Ya. Contoh kecil aja Pak, ada ibu-ibu jamaah haji saya badannya agak gemuk. Ah, kayak begitu tuh gemuk. Badannya agak gemuk. Berangkat haji bareng sama saya. Ya Allah, baru 3 hari di Mekah. Ternyata di kamarnya bohlamnya putus, Pak. Bohlamnya putus, gelap. Ke kamar saya, Ustadz, kenapa ibu? Ya Allah Ustadz, kamar saya bohlamnya putus, Ustadz, gelap. Ustadz bilang dong buat tugas hotel, suruh ganti bohlamnya, gelap banget Ustadz, nggak bisa ngapa-ngapain.
Saya maksudnya bercanda. Baru pulang Ustaz, masih capek. Ibu aja ngomong sendiri lagi. Ya Ustaz bingung ngomongnya. Ngomong apa kek? Saya bilang begitu. Maksud saya bercanda. Enggak tahu itu ibu turun Pak bener ke bawah. Sampai di resepsionis orang Arab kan dipanggil Abu ya. Abu ya, kata si ibu. Arab bilang begini, istabu inta. Nah lu dia bingung istabu. Apaan istabu inta? Abu ya, masa turi. Nah lu masa turi, dia bingung lagi. Tuh ibu akhirnya Pak, mohon maaf dia lagi bingung. Baju si Arab dipegang Pak, baju di Arab dipegang. Dibawa si Arab ke atas. Ditenteng si Arab bawa ke atas Pak. Orang-orang tanya ibu, kenapa kok orang Arab ditarik-tarik ke atas? Biarin. Lo kok biarin ibu mau kemana? Ke kamar. Nah lu, ibu katanya begini. Bolam saya gelap. Ya, ibu Arab ke dalam bolamnya gelap. Ibu hati-hati. Biarin kata begitu. Ya Allah, tuh ibu emang dia bingung Pak. Sampai di kamar, dia pengen bilang bohlamnya putus, dia bingung Pak. Akhirnya dicolek ke Arab. Abu ya, kata si Arab, istabu inta. Dia tunjuk Pak bohlam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ingat kalau ada orang mati, inna lillahi. Itu bohlam mati Pak. Dia mau ngomong putus, bingung. Abu ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Dicoba sama si Arab, emang putus mati Pak. Ini ganti juga nih. Ya enggak apa-apa, masuk juga. Nih orang kalau udah ngerti bahasa Arab dikit-dikit aja bisa ngomong. Ada Pak, mohon maaf. Ada jemaah haji saya. Aki-aki model Ustaz tadi. Aki-aki model begitu. Kecil-kecilnya model begitu. Berangkat haji sama saya tuh aki-aki. Nih, aki-aki berangkat haji sama saya. Orang sholat zuhur ke Masjidil Haram. Itu aki-aki nggak sholat ke Masjidil Haram. Saya pulang dari masjid, lagi di hotel, nunggu lift. Lift turun, terbuka, keluar aki-aki. Saya bilang begini, nama orang Betawi dia tuh. Kong, nggak sholat ke masjid Kong? Kagak Ustaz. Sholat di mana? Di atas. Ya Allah, engkong jauh-jauh dari Jakarta. Sampai sini bukan sholat ke Masjidil Haram, sholat di atas. Bagaimana sih engkong? Enggak Ustaz, itu nemenin orang perempuan. Orang perempuan dia bilang, maksudnya istrinya. Emang kenapa ibu? Lagi sakit Ustaz, saya nemenin. Oh ya udah nggak apa-apa. Sekarang kau mau kemana nih? Mau ke depan Ustaz. Mau ngapain? Orang perempuan pengen makan jeruk. Lah bapak, lah engkau mau beli jeruk. Emang ngerti? Ngerti. Emang bisa ngomongnya? Bisa. Sendirian? Sendirian. Kok kita bilang nyasar, udah saya temenin ya. Ustaz nggak usah Ustaz baru pulang masih capek, biarin saya pergi sendiri. Jangan, ternyasar nggak bisa ngomong, udah saya temenin ya. Nggak apa-apa Ustaz baru pulang masih capek, biarin saya sendiri aja. Bener? Iya. Udah, jalan tuh aki-aki. Lantas, luntur. Tuh aki-aki jalan saya pikiran Pak. Kalau nyasar, kalau kenapa-napa kan tanggung jawab saya dengan keluarganya. Ya. Tuh aki-aki jalan saya nggak jadi naik Pak ke atas hotel Pak. Saya ikuti dari belakang. Pikir saya kalau nyasar baru saya tarik nih. Pikir saya begitu. Saya liatin, lantas, luntur. Ketemu tukang jeruk yang pakai gerobak tuh. Ketemu tukang jeruk. Tuh aki-aki saya liatin dari jauh. Dia colek Arab. Abu ya. Dia tunjuk jeruk. Kata Arab, masa turi. Nah, dia bingung masa turi. Dia tunjuk lagi jeruknya. Dia tunjuk lagi jeruknya. Abu ya. Istanbul. Nah, dia bingung lagi Istanbul. Itu aki-aki orang Betawi otaknya jalan. Pak, dicolek Arab 3 kali Pak. Abu ya. Masa turi. Kata si Arab. Dia tunjuk tuh. Usalli. Fardal maghribi salasa rakaat. Dia ingat sholat maghrib 3 rakaat. Dia pengen beli jeruk 3 kilo Pak. Dia mau ngomong 3 kilo bingung kan. Apaan 3 kilo ini? Dia ingat sholat maghrib 3 rakaat. Akhirnya tadi usalli fardal maghribi salasa rakaat. Ditimbang sama Arab 3 kilo Pak. Ditimbang sama Arab 3 kilo. Ya mohon maaf Pak, orang Arab hidungnya mancung, betul? Tapi kalau saya jujur, belum tentu jujur, betul? Itu timbangan jeruk tadi kagak lempeng Pak. Itu aki-aki bilang begini, Abu ya jangan begitu, mustaqbilal kiblat dong. Mustaqbilal kiblat kan artinya lurus. Dalam hati si Arab tukang jeruk lu tahu aja timbangan kagak lempeng. Mustaqbilal kiblat. Ditambahin 2 biji lagi jeruknya kan.
Lempeng timbangannya. Itu aki-aki bilang begini. Nah begitu Abu ya, adaan makmuman. Ya nggak apa-apa, pas juga. Ya. Tapi ketika kita bisa belajar bahasa Arab, jauh lebih baik. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah yang pertama kali didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di Bakkah. Ya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, lallazi bi Bakkah, adalah di Bakkah. Kalau sekarang orang menyebutnya Pak Agustono pergi haji ke Makkah. Kenapa enggak kita bilang Pak Agustono pergi haji ke Bakkah? Kenapa enggak Bakkah? Pada dalam Quran tadi, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah yang pertama kali didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di Bakkah. Kenapa Bakkah? Sejarahnya. Nih. Bakkah sejarahnya dalam ilmu bahasa Arab dikatakan itu Bakkah berasal dari bahasa Arab, asal katanya baka yabki, artinya menangis. Baka yabki artinya menangis. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Ada domir hiya. Domir hiya itu dia perempuan. Hiyanya maksud, hiyanya dihilangkan. Kalau kita terjemahkan, rumah yang pertama kali didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di lembah wanita menangis. Kenapa di lembah wanita menangis? Sejarahnya kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam itu seorang nabi yang hanif, ya. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang hanif. Apa itu hanif? Hati-hati, Pak. Ya. Nabi Ibrahim diuji terus, tapi dia selalu hanif, hati-hati. Makanya saya katakan khitan disunat itu ikut jejak siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu disunat umur 70 tahun. Loh Allah, 70 tahun Pak, tuh kulit udah ada alat lama. Tanya aki-aki dong. Alat kulit. Bayangin 70 tahun baru disunat. Padahal dalam Al-Quran tidak ada perintah khitan Pak. Bapak boleh cari dalam Al-Quran 30 juz, 6.666 ayat, nggak ada yang namanya perintah khitan, perintah sunat. Tapi kenapa sunat menjadi wajib? Kita lihat, dalam Al-Quran adanya perintah toharah, dalam Al-Quran adanya perintah bersuci, dalam Al-Quran adanya perintah sholat. Kenapa jadi khitan yang dilakukan? Karena tadi di tempat itulah sumbernya najis dan sumbernya penyakit. Makanya tadi perintahnya sholat, perintahnya toharah. Kenapa jadi dihitan? Karena itulah tempatnya najis. Maka khitan menjadi wajib. Contohnya begini, Bapak tolong ambilkan saya buku di atas. Perintahnya ambilkan buku di atas, betul? Tapi Bapak buat naik ke atas butuh apa? Tangga. Maka tangganya menjadi wajib nggak? Wajib, karena mau naik ke atas harus pakai tangga. Maka tangganya menjadi wajib. Tuh. Sama perintahnya salat, perintahnya taharah. Karena di situ tempatnya najis, maka hitannya menjadi. Dan ini Nabi Ibrahim coba diuji terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memasuki usianya hampir 80 tahun. Nih diuji lagi. Nabi Ibrahim umur 80 tahun belum punya anak, Pak. Belum punya anak. Istri Nabi Ibrahim, siapa namanya? Siti Sarah dulu. Siti Sarah. Siti Sarah seorang istri yang soleha. Siti Sarah seorang istri yang baik. Mengerti suami, sayang suami, cinta suami. Tuh Siti Sarah. Ibu mau kayak Siti Sarah? Mau? Sayang suami, mengerti suami, tahu kemauan suami, ibu bagus, mau kayak Siti Sarah nih. Ya. Lalu apa kata Siti Sarah? Ya udah Bang dah, kalau begitu kawin aja lagi. Tuh Siti Sarah. Ibu ngerti suami lo ya, mau lo ya kayak Siti Sarah ya. Ini ibu dalam sini alhamdulillah ini bagus-bagus semua itu ya. Alhamdulillah. Tadi bilang mau, orang bilang enggak. Karena sudah ada SK dari istri tuanya tadi, Siti Sarah. Boleh nikah lagi karena Nabi Ibrahim kepengen sekali punya anak. Dan Siti Sarah mengerti kemauan suami. Kata Siti Sarah begini. Bang, kayaknya aku belum bisa kasih keturunan Bang. Lalu Nek, ya udah Bang dah kalau begitu kawin aja lagi, nikah aja lagi. Kata Nabi Ibrahim, dengan siapa aku menikah lagi? Nikahlah Bang dengan budak kita. Siapa budaknya ketika itu? Siti Hajar.
Berarti tetap juga sih Pak harus nunggu SK dari istri tua. Ya, kenapa? Karena Nabi Ibrahim menikah ada SK dari istri tua. Ya istri saya yang tua ini belum kasih SK buat saya ini Pak. Karena tadi sudah ada SK dari istri tua boleh nikah lagi. Maka Nabi Ibrahim menikahlah dengan budak yang bernama Siti Hajar. Siti Hajar ini mohon maaf Bapak orang Habasyi. Dulu namanya Habasyi, sekarang Ethiopia Pak. Ya. Jadi Siti Hajar itu orang Habasyi, orang berkulit. Tapi karena udah ada SK dari istri tua boleh nikah lagi, maka Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Siti Hajar. Saya terima nikahnya kawinnya Siti Hajar binti Fulan dengan mas kawin tersebut di atas tunai. Oh, saya kalau soal begitu lancar Pak. Saya terima nikahnya kawinnya Fulan binti Fulan dengan mas kawin tersebut di atas tunai. Lancar, Ustaz. Ustaz mah lancar, ya kan? Ya namanya Ustaz makan ketupat pakai Indomie. Tuh. Makan ketupat pakai Indomie. Buat apa jadi Ustaz kalau takut poligami? Tuh. Ya Allah. Karena udah ada SK dari istri tua, menikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Ketika menikah, saya terima nikahnya kawinnya Siti Hajar binti Fulan dengan mas kawin tersebut di atas tunai, sah antara Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar menjadi suami. Ketika sah menjadi suami istri, tidak lama kemudian keinginan Nabi Ibrahim, harapan Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siti Hajar hamil. Siti Hajar bunting. Siti Hajar reneh. Pendek kata 9 bulan 10 hari melahirkanlah Siti Hajar, seorang bayi laki-laki yang gagah, bayi laki-laki yang ganteng. Bayi laki-laki ini diberi nama dengan nama Ismail. Ismail Bapak bukan bahasa Arab, Ibu. Ismail bukan bahasa Arab ya. Ismail ini berasal dari bahasa Ibrani, dari dua suku kata, Is dan Il. Oh. Is artinya suka, cinta, senang. Il artinya Tuhan, Allah. Nabi Ibrahim memberi nama kepada anaknya dengan nama Ismail dengan harapan dan doa mudah-mudahan kelak anak ini anak yang cinta, anak yang suka, anak yang senang kepada Allah, kepada Tuhan. Itu maksudnya. Maka Bapak, Ibu, Saudara, kalau punya anak, punya cucu, kasih nama yang baik-baik. Ya, kenapa? Nama menjadi doa. Tuh. Ini mentang-mentang anak lahir Jumat Kliwon, kasih nama Kliwon. Sampai tua jadi Pak Kliwon. Ada yang begitu. Ya Allah, anak dikasih nama Buang. Coba, anak buang Pak. Saya bilang lemparin, buang. Ya. Coba nama yang baik-baik dong. Kenapa? Tadi hulu asma auladakum minal Quran. Ambil nama anak-anakku dari Al-Quran. Kenapa? Nama yang diberikan seorang ayah buat anaknya, nama yang diberikan seorang ibu buat anaknya, bahkan nama yang diberikan seorang kakek buat cucunya, itu di mata Allah dipandang doa. Kasih nama yang baik-baik, jangan sembarangan. Ya, Ustadz, saya kalau nama dari Al-Quran bingung. Ya kalau memang dari Al-Quran bingung, jangan-jangan saya kasih nama Nirroji, neraka jahanam tuh anaknya. Ya, kasih nama dari Quran memang benar sih, Nirroji, neraka jahanam ya kan? Jangan. Kalau bingung nggak bisa, dari Al-Quran udah nama malaikat boleh kok. Ya, kasih nama dah, anak kita laki nih, anak kita lahir laki nih, kasih nama dah Abdul Malik tuh, Malik penjaga neraka, tegas tuh, dikasih nama Abdul Malik penjaga neraka si Malik. Maka dengan harapan apa? Ini anak tumbuh menjadi anak yang tegas, menjadi anak yang betul-betul tegas. Tuh, boleh nama malaikat. Lahir lagi anak laki, kasih nama lagi Muhammad Ridwan. Tuh, Ridwan penjaga surga, santun, ramah. Anak dikasih nama Muhammad Ridwan dengan harapan ini anak gede, anak yang santun, anak yang sopan, anak yang ramah. Boleh. Tuh, nama malaikat boleh. Ya. Asal satu saya bilang. Jangan ngasih nama malaikat Israel, jangan. Ya Allah, nama anak dikasih nama Israel. Ya Allah. Lah engkongnya bisa sakaratul. Engkongnya lagi sakaratul maut. Anak yang lain udah kumpul, cucu yang lain udah kumpul, bini udah kumpul, mantu udah kumpul, tinggal Israel doang belum nyampe. Israel masih di kampus. Kata ibunya begini, Kek, cuman Israel doang kayak belum dateng ke, sabar ya Kek. Setelah tahunnya Israel nyampe no. Kata ibunya alhamdulillah Kek, Israel nyampe no. Kontan mati ngomongnya.
Ya nama malaikat boleh lihat-lihat dulu. Oh, ya jangan sembarangan kasih nama. Ya, ini kadang-kadang mohon maaf. Ada saya punya teman juga, saya punya teman sama-sama di pesantren. Cuman beda rezeki lah. Sama-sama di pesantren, saya alhamdulillah di pesantren jadi ustaz. Dia jadi pesantren jadi supervisor. Istrinya udah 9 bulan 15 hari belum lahir juga. Datang ke rumah Ustaz, kenapa? Itu punya zam-zam Ustaz. Ada no? Ustaz bagi dong zam-zam sebotol aja. Buat apaan? Bini anda belum lahir Ustaz. Nah terus mudah-mudahan dengan mukjizat zam-zam Ustaz, ya, keberkahan zam-zam, kalau diminumin zam-zam kali lagi cepat lahir Ustaz. Ah, Ustaz saya ambilin dah. Saya ambilin sebotol, saya kasih. Nah ini lupa pulang. Sebelum bini lu minum, saya bilang baca salawat dulu. Ya, baca salawat, mohon ampun sama Allah. Mudah-mudahan dengan karamah zam-zam, fadilah zam-zam, keberkahan zam-zam, Allah kasih mudah. Pulang. 2 minggu balik lagi. Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Kenapa? Istri saya udah lahir Ustaz. Alhamdulillah. Laki perempuan? Laki Ustaz. Bagus. Saya kasih nama siapa? Sesuai pesan Ustaz dari Quran. Ah, cakep. Siapa namanya? Saya bilang begitu. Siapa namanya? Saya kasih nama Ustaz dari Quran. Siapa namanya? Muhammad Aldino. Aldino surat apa lo? Ayat berapa? Lah gua sering baca Quran enggak pernah ketemu ada Aldino. Kalau gua sering dari Quran dari Quran ayat berapa? Surat apa lo Aldino? Kagak Ustaz itu Muhammad Aldino. Ya bagaimana lo Muhammad Aldino? Itu Ustaz kepanjangan. Muhammad Aldino. Alhamdulillah dia nongol. Ya. Aldino. Alhamdulillah dia nongol. Ya alhamdulillahnya sih benar dari Quran nongolnya. Maka tadi Bapak Saudara, Nabi Ibrahim itu memberi nama dengan nama Ketika Ismail Bapak, nih lembah wanita menangis. Ketika Ismail masih merah, digendong oleh ibundanya Siti Hajar, digendong dengan kalimat tauhid. Masya Allah, digendongnya dengan kalimat tauhid kalau gendong anak, ya. Ini gendong anak ibu-ibu zaman sekarang nggak ada yang mau pakai kalimat tauhid. Kita kadang-kadang kalah orang Jawa. Ada orang Jawa di situ. Banyak. Kita kadang-kadang kalah orang Jawa. Orang Jawa di kampung, bukan Jawa di sini. Orang Jawa di kampung, ya Allah. Saya 6 tahun di Jawa masalah. Itu orang Jawa di kampung memang anaknya cakep Pak, pakai kalimat thayyibah. Ya, mending yang gendong ibunya bukan bapaknya. Ibunya menandor di sawah. Bapaknya pakai celana pendek, pakai kaos oblong, pakai kain panjang, digendong anaknya. Gendong anak itu orang Jawa di kampung pakai kalimat thayyibah. Saya lihat sendiri, saya dengar sendiri Pak. Digendong anaknya. Lela 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 Muhammad Rasulullah. Maksudnya kan bener Pak, orang Jawa di kampung. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Orang Jawa di kampung lidahnya agak kaku dikit memang Pak. Lela 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 Muhammad Rasulullah. Ya jangan disalahin, maksudnya benar. Ya, maksudnya benar, jangan disalahin. Begitu. Ini orang Jawa tinggal di Bekasi sombong. Orang Jawa tinggal di Bekasi sombong. Nimang anak nggak mau pakai kalimat tauhid. Nimang anak pakai lagu dangdut. Mau apa lagi? Ya jadi anak lu beler semua dong. Ya Allah. Mentang-mentang ibunya penyanyi qasidah, nimang anak pakai lagu qasidah. Bingung, memikir karena gede anak bengong aja bingung ya. Ayo pakai kalimat thayyibah. Pakai kalimat itu Siti Hajar lagi gendong Ismail Pak. Apa Allah katakan kepada Nabi Ibrahim ketika Ismail sudah lahir? Allah bilang begini kepada Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, mana yang lebih kau cinta kata Allah, aku Tuhanmu atau anak dan istrimu? Kalau kau cinta kepada aku, kata Allah, tinggalkan anak dan istrimu di lembah yang tandus, di gurun pasir yang gersang. Biwadin ghaira zi zar'in inda baitikal muharram. Tuh ayatnya. Biwadin ghaira zi zar'in inda baitikal muharram.
tinggalkan anak dan istrimu di lembah yang tandus, di gurun pasir yang gersang. Subhanallah. Nabi Ibrahim tadi saya katakan seorang nabi yang hanif, nabi yang sangat berhati-hati, nggak banyak cincong, nggak banyak protes. Ketika Allah perintahkan seperti tadi, dituntun aja tuh Siti Hajar. Siti Hajar dituntun Pak, sambil gendong Ismail yang masih merah dituntun. Dibawa, ya, dibawa. Siti Hajar bingung. Kata Siti Hajar begini, kata Siti Hajar, Kang, iya pada ke mana Kang? Kata Nabi Ibrahim ulah gandeng mana cicing wae. Ya Allah. Tibalah di lembah yang tandus, Pak. Itu sebelum berdirinya Masjidil Haram, sebelum berdirinya Ka'bah, itu asal muasalnya lembah, Pak. Begini, tuh. Makanya kalau orang masuk ke Masjidil Haram, dari pintu manapun dia masuk, kalau yang sudah haji, sudah umrah ya, dari pintu manapun dia masuk, itu kalau dia mau tawaf, pasti turun Pak ke bawah. Kenapa? Karena Ka'bah ada di bawah dan bentuknya lembah begitu. Itu Nabi Ibrahim diperintahkan tinggalkan anak dan istrimu biwadin ghaira zi zar'in inda baitikal muharram. Di lembah yang tidak pernah tumbuh satu pohon pun di sana, Pak. Gak ada tumbuh pohon apapun di Mekah itu, Pak. Ya Allah, jangan pohon apel, pohon mangga, pohon jambu, pohon pisang, gak ada, Pak. Tapi di sana buah begitu banyak. Itu doa Nabi Ibrahim. Allah maj'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarat man amana billah. Ya, negara yang tandus tapi buah-buahannya banyak, limpah, meruah, Pak. Bahkan lebih bagus daripada kita di Indonesia. Pisang di sana gede-gede, aduh. Ya. Enggak tumbuh tadi, Pak, tapi bisa begitu. Inilah doa Nabi Ibrahim. Sudah diletakkan Ismail di atas pasir, Pak. Biwadin ghaira zi zar'in, itu tiba